Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini akan mengulas kembali soal-soal dari kelompok sebelumnya dan menjelaskan materi tentang PRP. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Richard Orlando Nicholas. Nama saya Alvin Azrian Fajar Irawan. Nama saya Naima Aulia Khairani. Nama saya Nani Fitri Ardani. Nama saya Eduardo Inaldi. Nama saya Susilo Briansah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan menjelaskannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok sebelumnya yang bertemakan graf. Di sini saya sudah ada contoh soalnya, yaitu graf sederhana dan graf ganda. Baik, di sini kita akan menentukan simpulnya. Nah, sini simpulnya 1, 2, 3, 4. Nah, sini E berarti. V sama dengan 1, 2, 3, 4. Lalu setelah itu kita akan mencari sisinya. Baik, di sini kita akan mencari sisi yaitu E. Nah, untuk sisi ini kita akan mencari di satu titik ke titik lainnya, seperti nomor 2 terus satu nomor 3 terus 2 ke 3, lalu ini 2 ke 4 dan 3 ke 4. Baik, setelah seperti ini kita akan menulis kembali di bagian grafnya. Jadi 1, kedua ini seperti ini. 1, 3 seperti ini. Lalu 2 dan 3 seperti ini. Dan 2/4 seperti ini. Lalu yang terakhir 3 dan 4 seperti ini. Setelah itu kita akan beralih ke soal graf ganda. Di graf ganda ini kita akan mencari seperti sebelumnya, yaitu simpul dan sisi. Oke, untuk simpul di sini seperti biasa, V sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Untuk bagian sisi kita akan mengisi 1, 2, 2, 3. Di sini ada 2, 1, 3 dan 1, 3. Jadi kita akan nulis 1, 3 karena dia graf ganda. 1, 3, 1, 3. Setelah itu kita akan menulis sisi 2 dan 4. Dan 3 ke 4. Sebenarnya sih nggak boleh. Lalu 3 dan 4. Dan untuk mengapa ini sama, karena dia ada bagian ganda atau gelang yang membuat sisinya lebih banyak. Jadi kita akan menulis kembali gelang E1, E2 yang seperti ini di bagian sini. Bagian sisi.
Jadi ada 7 sisi. Dan mengapa ini bisa sama? Karena dia ada lebih dari satu kondisi atau bisa dibilang gelang yang membuat seperti itu. Oke. Oke, di sini saya akan menjawab contoh soal yaitu dot product dan juga cross product. Ini soalnya, misalkan A 1 2 3 dan B sama dengan 4 5 6. Jadi penyelesaiannya itu kita bikin dulu perkalian silang, yaitu ini yang kita menyelesaikan untuk dot product dulu ya. Dot product di sini yang A di sini yaitu 1. Nah, bagian yang A ini kita bikin bilangan garis 2 bilangan 2 3. Dan yang di sini adalah B. Jadi B nya adalah 4, 5, dan juga 6. Oke, maaf sebelumnya di sini adalah A dikali B ya. Di sini kita akan menjawab A dikali B yaitu dot product. Di sini A kali B. Oke, di sini sama dengan 1 dikali 4 itu 4. 2 dikali 5 yaitu adalah 10. Di sini 6 kali 3 yaitu adalah 18. Lalu kita ini kurangkan 4. Di sini adalah plus ya, salah mohon maaf salah. 4 ditambah 10 itu adalah 14 ditambah 18. Di sini 14 tambah 18 yaitu adalah 32. Nah, ini adalah hasil dari dot product A dikali B. Menjawab soal yaitu cross product A dikali B. Jadi caranya itu kita memakai metode matriks, yaitu adalah A dengan A, B, C, D A dikali B, ini B dikali C. Nah, ini adalah perumusnya ya. Lalu kita cari dulu yang A itu. A ini soalnya itu adalah 1, 2, 3. Yang B adalah 4, 5, dan 6. Lalu kita jawab. Ini kita isi bagian bilangan garis bilangan ini adalah sebagai tandanya ini I dan ini J, di sini K. Lalu kita jumlahkan. Oke, di sini yang I itu adalah di sini kita tandai dulu, di sini kita hilangkan, kita ambil bagian yang J itu sama K, yaitu 2 kali 6, 5. Dan di sini adalah 3 dikali 5. 60, 2 dikali 6 min 3 dikali 5. Lalu di sini adalah min J, yang J adalah di sini J kita ini apa? Kita tanda hilangin 1 kali 6 min 3 kali 4. Lalu kita lanjut ke bagian yang K. Di sini kita kasih plus ya. Plus. Yang K. Yang K-nya di sini kita hilangin juga, yaitu 1 kali 5 kali 2 kali 4. Ini min 2 kali 4. Oke, lanjut. Jadi di sini kita tinggal langsung jumlahkan saja. Yang I 2 kali 6 itu 12 min 3 kali 5 itu adalah 5 kali 3 adalah 15. Sini adalah min. Oke, tepat. Ini adalah min, yaitu J 1 kali 6 itu 6, 3 kali 4 15. Oke, lalu kita jumlahkan lagi. Kita cari yang K ya. Yang K ini adalah
min 4 kali 2 8. Nah, lalu kita cari jawabannya bagian sini. Oke. 12 dikurang 15 adalah min 3. Yang iya min 3. Di sini adalah plus 6 dikurang 12 itu udah 12 dikurang 6 min 6. Di sini kurang 5 dikurang 8 itu min 3. Nah, ini adalah hasil dari penjawaban soal dari cross product A dikali B. Oke, sekian dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas kembali soal tentang TSP, yaitu dengan soal berikut. Nah, pertama itu kita tulis Z I-nya adalah 1 dan 2. 1 dan 2 berarti 8,9. B C D Lalu kita hitung. E. Nah, A ke Z itu Kita hitung hasilnya A ke Z itu 8, 8,5. Z ke B itu 5, Seterusnya juga seperti itu. Misalnya Z ke C itu 5, kita akan mencari 1 dan 3. Z ke D itu 2, 1 Z ke E itu 6. sama dengan Nah, di sini kita mencari yang paling kecil, yaitu yang paling kecil itu D. 3 berarti 95. Kita tulis di sini 9,5 D. Kita tulis sini ada. tambah Kita tulis kembali itu berarti kan A B 0 dan C 0 dan 0 dan Nah. 1. 0 dan 1 itu 94. A D ke A itu 3, Ini terbalik bisa dipakai teman-teman. D ke B itu 10, Di sini. D ke C itu 4, Ini berarti D 1 ke dan 3 itu E itu 9. 3 berarti 17. Nah, ini yang paling kecil itu kan 3. Ya 17 ya Pak. Jadi kita tulis lagi 1 di sini D itu 8. C Itu 8. E. Itu Jadi ada sedikit jadi kita kan 3 nih. Oke. Nah, di sini Ini kan A. Satu satu ini A. Jadi di sini 5, di sini 2, kita melihat di nih sini A. angka yang paling besar yang mana? Nah, yang paling kecil Ini kan ada ini 14. C. Itu adalah 1 dan 6. Berarti kita bisa menggabungkan 1 Ini C. dengan 6. Kita tulis di sini B. B ini 7. Ini C itu 1. Oh gini aja ya? Ini B. B itu 3. Z itu 5. Oh iya ini kita tulis. Nah, dia akan kembali ke titik awal, yaitu Z. Apa yang 12? Jadi kita tulis di sini Z D A C Oke. E Ini adalah 14. B Z, Yang paling besar. yaitu Tadi sama berarti 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 5. Jadi jumlahnya itu 16. Nah, lanjut di sini saya akan mengerjakan soal sirkuit yang terpendek, yaitu dengan rumus N-1/2, yaitu sama dengan N-1/2 sama dengan, kan kita ngambil yang terpendek
1 itu 6 kan, jadi 6 ke 2, jadi sama dengan 3. Nah, jadi soal yang pertama itu 1 kan bisa simpulnya itu bisa kayak A ke B, B ke D, dan D ke C, C bisa kebalik lagi ke A. Jadi kita tulis kayak A ke B, bisa ke D, ke C, kembali lagi ke A. Atau A ke C, ke D, ke B, ke A. Nah, jadi kita lihat dari sini nih, A ke B itu 15, ditambah B ke D itu 9, D ke C itu 20, terus C ke A itu 19. Jadi hasilnya 63. Untuk yang kedua itu bisa A ke D, A ke D, B ke C, atau C ke A. Jadi kita tulis A, B, B, C, A, atau A, C, B, D, A. Sama aja kayak A ke D itu 4, B ke C itu 12, C ke A 19. Sama aja nih kayak C. Kita tulis di sini 4 tambah 9 tambah 12 tambah 19. Jadi hasilnya 44. Nah, untuk yang ketiga ini kayak A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Jadi kita tulis di sini A, B, C, D, A. Bisa kita tetap A, B, C, B, A. Nah, kita tulis di sini 15 ditambah 12 ditambah 20 ditambah 4 sama dengan 51 hasilnya. Jadi jalan terpendek yang bisa dilalui yaitu 44. Nah, sekian, terima kasih. Di sini saya akan mengulas kembali materi tentang distrak, dan di sini sudah ada contoh soalnya. Jadi saya akan mengerjakan. Yang pertama, kita akan membuat tabel dulu. Ada A, jarak A dari A ke A itu 0, jarak A ke B itu 5, jarak A ke C itu 7, jarak A ke D itu 12. Karena di sini E, F, G tidak berhubungan langsung dengan A, kita beri tanda infinity. Nah, di sini kita cari angka yang lebih kecil. Di sini 5 lebih kecil, maka kita turunkan ini B ke C itu 1 ditambah 5 itu 6, B ke D nggak bisa karena di sini ada C, jadi kita discrete. B ke E itu 6 tambah 5 11, B ke F
tidak bisa maka kita beri tanda infinity. B-nya juga. Di sini 6 kita turunkan. Sini C. C ke D itu 1 tambah 6 7. C ke E itu 5 tambah 6 11. C ke F itu 10 tambah 6 16. C ke G gak bisa, jadi kita di tanda infinity. Terus di sini 7-nya turun, ini G, terus di sini D ke E nggak bisa karena di sini ada C, jadi kita beri tanda strip. D ke F sama dengan 13 tambah 7 sama dengan 20. Dan di sini G tidak bisa ke D, jadi kita beri tanda infinity. Lalu di sini kita 11 turun, sini E, ke F sama dengan E ke F itu 2 ditambah 11 sama dengan 13. E ke G itu 7 tambah 11 sama dengan 18. Terus di sini 13 turun, sini F, F ke G sama dengan 3 ditambah 13 sama dengan 16. Terus di sini G, hasilnya 16. Nah, untuk menentukan ini benar atau tidak, kita akan menulis variabelnya A tambah B, C tambah. Kita langsung dari C langsung ke E karena di sini D adalah lintasan yang paling jauh. Jadi kita langsung tulis E. Oke, kita lanjut ke bagiannya. F, G. Jadi di sini 0 tambah A ke B itu 5 tambah B ke C itu 1 tambah C ke E itu 5 tambah E ke F itu 2 tambah F ke G itu 3 dengan 16. Ya. Sekian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan apa itu VRP atau yang disebut sebagai Vehicle Problem Routing. Maksudnya Vehicle Routing Problem. Nah, jadi Vehicle Routing Problem itu adalah masalah penentuan rute dengan keterbatasan kapasitas kendaraan, teman-teman. Nah, di masalah ini ada dua pelaku, yaitu depot. Depot itu bisa kita sebut sebagai supplier atau pemberi supply atau ada gudang atau pabrik lah ya. Dan yang kedua adalah tempat untuk dikunjungi, yaitu tempat rumahnya customer, tempat pembeli. Dengan apa? Dengan demand yang berbeda-beda. Kalau kalian nggak tahu itu apa itu demand, jadi demand itu adalah sebuah istilah dalam bidang ekonomi yang disebut sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan konsumen sesuai dengan tingkatan harga. Nah, jadi itu adalah demand atau bisa disebut sebagai permintaan lah ya. Nah, di sini ada beberapa kriteria VRP. Yang pertama adalah perjalanannya dari depot awal dan akan berakhir ke depot awal. Jadi akan dimulai dari gudang 0 dan akan kembali lagi ke gudang 0 lagi. Dan yang kedua ialah tempat-tempat itu harus dikunjungi wajib 1 kali. Jadi misal kalian sudah mengunjungi tempat yang A, ya sudah, tidak perlu lagi. Lalu yang ketiga,
jika kapasitas suatu kendaraan sudah habis, diwajibkan untuk kembali ke depot dan mengisi ulang supaya dapat mengantar pesanan ke customer lain. Nah, tujuan dari VRP ini supaya dapat menentukan biaya dan jarak terendah yang harus dikunjungi beserta kapan kembali kendaraan untuk mengisi ulang suplai. Nah, lalu akan ada satu soal yang akan dijelaskan oleh teman saya, Alvin Azigan. Terima kasih. Ya. Oke, di sini saya akan membahas sebuah soal. Di sini adalah sebuah rute yang masih acak-acakan. Di sini kita akan meminimalisirkan sebuah waktu dan biayanya. Ini adalah muatan yang pesanan dari konsumen. Di sini ada satu, yaitu sini ada satu, muatannya adalah 6. Betul, di sini 6. Ini 2, muatannya adalah 5. 3, muatannya adalah 4. 4, muatannya adalah 3. 5, muatannya adalah 2. Dan 6, muatannya adalah 1. Ini adalah sebuah jarak rute gudang dari 1 ke 2. 1 ke 2 itu adalah 8,9. 3 ke 3 adalah 3 ke 3 itu adalah 0 karena 3 dia tidak kemana-mana, begitu. Oke, di sini adalah sebuah tabel yang sudah kita hitung menggunakan rumus SIJ. Bagaimana cara menghitungnya? Begini caranya. Di sini kita mempunyai sebuah rumus SIJ sama dengan D0I ditambah DJ0 dikurang DIJ. Kita lihat dulu di sini S. Kita hitung di sini S. Ini kita akan mencari yang ini terlebih dahulu ya. Jadi SIJ itu 1 dan 2. S 1 dan 2 sama dengan D 0 dan 1. 0. Oh, maaf. Ini dia adalah tabelnya yang tadi. 0 dan 1. 0 dan 1 itu adalah 94. Kita tulis di sini 9,4 ditambah J0. Jadi J tadi itu J adalah 2. 2 dan 0 berarti 9 dan 9,0. 9,0 dikurang IJ-nya adalah 1 dan 2. 1 dan 2 berarti 8,9. 8,9. Lalu kita hitung. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 9,5. Nah, untuk seterusnya juga seperti itu. Misalnya kita akan mencari 1 dan 3. SIJ-nya berarti S1 dan 3 sama dengan I berarti 0 dan 3. 0 dan 3 berarti 95. 9,5 ditambah J0 itu berarti kan 0 dan 1. 0 dan 1 itu 94. 9,4. Oh, ini terbalik ini tadi. Maaf ya teman-teman, tadi terbalik. Harusnya ini yang di sini, ini yang di sini. Nah, ini kita kurangi. Ini berarti 1 dan 3. 1 dan 3 itu 1 dan 3 berarti 17. 1,7. Ya 17 ya, maaf. 17,1 sama dengan
1,8. 1,8. Ini sudah kita hitung. Karena tempatnya sempit jadi kita tidak menghitungnya banyak-banyak. Oke. Nah, di sini setelah menghitung ini kita akan langsung membuat rutenya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita melihat angka yang paling besar di sini. Di sini yang paling besar adalah 14,4. 14,4 itu adalah 1 dan 6. Di sini 1 dan 6 memiliki jumlah muatan 6 dan 1. 6 tambah 1 adalah 7. Oke, perlu diingat tadi soalnya kapasitas muatannya adalah 12. Oke, 12. Jadi di sini 6 ditambah 7 adalah 6 ditambah 1 adalah 7. 7 lebih kecil dari 12. Berarti di sini kita bisa menggabungkan rute ini dengan ini. Oke, selanjutnya di sini kita sudah menggabungkan ini. Lalu kita cari lagi yang paling besar. Terus yang paling besar selanjutnya adalah 10, yaitu 5 dan 6. 5 dan 6 bisa kita gabungkan, tapi perlu diingat jumlah muatan 6 sudah tergabung dengan 1. Jadi di sini muatan 6 adalah 7. 7 ditambah 2 9. Nah, 9 itu masih lebih kecil dari 12. Jadi masih bisa kita gabungkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita cari lagi yang besar. Yang besar selanjutnya adalah ini ya. Angka yang besar selanjutnya adalah 2 dan 1. 2 dan 1. Nah, di sini kita lihat di sini bobotnya sudah bergabung, yaitu 9. 9 ditambah 5 adalah 14. 14 itu lebih besar dari 12. Jadi ini tidak bisa digabungkan ke sini. Berarti ini kita cari yang lebih besar lagi. Mana yang besar lagi? 8. Oh, ini. Ini 8 ya. Ya, yang lebih besar selanjutnya adalah 8,1, yaitu 3 dan 4. 3 dan 4 bisa kita gabungkan. Berarti ini kita gabungkan ke sini. Oke, selanjutnya kita dibantu oleh teman saya Edo. Jadi Silakan. setelah saudara kami tadi sudah mencari 1, 6 dan 5 dan 1 dan 2 tadi, yaitu 9,5 tidak bisa digabung karena lebih dari 12, maka kita akan lanjut yaitu 8,1, yaitu 3 dan 4. 3 dan 4. Muatan 3 itu 4 dan muatan 4 itu 3, yaitu 4 tambah 3 7. 7 itu lebih kurang dari 12, jadi bisa digabung. Oke, keluar. Lalu kita akan sambung ke muatan yang lalu selanjutnya 2 dan 3, 7,7. 2 dan 3. Nah, karena 4 dan 3 ini sudah bergabung, jadi harus dihitung juga. 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 pas 12. 12 sama saja sama dengan 12. Jadi ini bisa digabung. Nah, untuk selanjutnya kita tidak perlu melanjutkannya lagi karena memang ini adalah salah satu rute yang terbaik. Jadi kalau kita tetap lanjutkan sama saja dengan 2 dan 6. Kalau kita lanjutkan akan jadi seperti ini teman-teman. 2 dan 6 yaitu karena 7,7 setelahnya 6,0, 2 dan 6. 2 dan 6. Secara tidak langsung kita harus menghitung 2, 3, 4 dan 1, 6 dan 5. Karena apa? 2 itu tidak bisa melewati 6 karena ada satunya. Jadi sama saja kita harus lewati 1 dulu baru ke 6. Jadi untuk selanjutnya tidak perlu. Jadi setelah seperti ini, kita hanya perlu menggabungkannya dengan ini dan ini dan ini, dan ini dan ini. Nah, setelah ini terciptalah 2 jalur. 2 jalur kendaraan. Nah,
setelah terjawab seperti ini, seperti yang kita lihat itu ada dua rute atas dan bawah, dan kita hanya perlu memerlukan 2 kendaraan, lebih sedikit daripada yang dari awal. Kita hanya butuh 2 kendaraan. Bener. 2 kendaraan. Satu kendaraan itu rutenya 0, 1, 6, 5 dan kembali lagi ke 0 dengan muatan 6 tambah 1 tambah 2 yaitu 9, kurang dari 12 kan? Lalu kendaraan kedua dengan rute 0, 2, 3 dan 4 dan kembali lagi ke 0 dengan muatan 5 tambah 4 tambah 3 sama dengan 12. Jadi selesai teman-teman. Nah, setelah jawaban ini selesai, dapat kita temukan bahwasannya setelah kita minimalisirkan kendaraannya, jaraknya dan rutenya yang dengan menggunakan metrik having dengan VRP, dapat ditentukan bahwasannya kita hanya memerlukan 2 kendaraan dengan 2 rute yang lumayan mudah daripada rute yang pertama kita lihat. Oke, telah selesai juga materi kami berdua tentang materi VRP. Saya Eduardo Rinaldi. Saya Alvin Adidian Fajadirawan. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.